Naura, kembali lagi di YouTube channel Butik Naura 09. Nah, ada yang kangen nggak nih sama sharing-sharingnya kita? Soalnya kayaknya udah lama banget ya, Bu. Iya. Lebih lama lagi Udah, dari kemarin. dari kemarin kita. Iya, nah masih sama Bu Yanti. Di sini kita akan sharing-sharing tentang suka duka dalam berbisnis. Boleh Ibu, gimana Ibu kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Oke sahabat Butik Naura, nah tadi kan udah disebutin kalau hari ini kita akan membahas tentang suka duka dalam berbisnis. Karena kan kemarin udah disebutin juga kalau Bu Yanti ini udah bisnis sampai belasan tahun gitu ya Bu. 12 tahun ya? Belum, kakak belum. Salah, Dari 9. 2012. Salah. Mulainya dari 2012, bukan 12 tahun ya. Iya, 9 tahun. 9 tahun kurang lebih kita. Nah, dari jangka waktu itu kan pasti ngalamin ya Bu, namanya suka, Iya, duka, betul. kayak gitu. Nah, kalau boleh diceritain nih ke Ibu supaya teman-teman juga tahu gitu loh. Apa sih yang sukanya dulu deh? Apa aja nih yang bikin Ibu semangat dalam berbisnis sampai bisa bertahan 9 tahun lamanya? Iya, ya sukanya dalam berbisnis itu ketika kita mengupdate atau share dengan men-share produk yang kita jual di sosmed, baik itu di IG ataupun di FB. Terus dari situ kita melihat respon masyarakat, melihat sukanya mereka dengan apa yang kita share. Di situ kadang kita punya kebahagiaan tersendiri, walaupun ya kayak kita pertama kali jual di Shopee, ada yang nanya, ada yang lihat kayaknya udah seneng banget, padahal itu belum ada yang beli kan. Apalagi udah ada yang beli, senengnya mungkin berkali lipat. Itu salah satu sukanya kita dalam berbisnis. Karena kenapa? Ketika ada yang merespon, ketika ada yang bertanya, itu yang membangkitkan dan memotivasi kita untuk terus bangkit, untuk kita terus belajar, jangan pernah menyerah karena keadaan. Salah satunya mungkin seperti itu. Terus keduanya, ketersediaan barang yang ada di kita sesuai dengan apa yang pasar minati saat ini. Terkadang feeling kita dengan respon yang diminati dari konsumen itu kadang suka tidak balance. Kadang feeling kita, oh ini kayaknya bagus, ternyata responnya biasa saja. Terkadang terkadang kita membuat stoknya sedikit, responnya malah di luar dugaan. Yang mungkin itu kan salah satu suka dukanya juga. Dari situlah kita belajar berpositif thinking aja di setiap apa yang mau kita jual. Kita yakinlah bahwa itu juga pasti produk yang terbaik, walaupun kadang responnya berbeda-beda. Terus juga support dari keluarga. Mungkin yang bisa kita ceritakan support dari keluarga itu karena kan dalam berbisnis pasti ada sukanya, ada dukanya. Mungkin ketika terjadi banyaknya suka gitu, maksudnya kebahagiaan yang terjadi dalam kita berbisnis itu tanpa kita disupport siapapun, mungkin kita akan tetap termotivasi, ya kita akan tetap semangat untuk menjalani hari-hari itu. Tetapi ketika ada sesuatu terjadi yang mungkin membuat kita down, nah support dari keluarga tetap ada, apapun resikonya, apapun keadaan kita, tetap mereka mendukung kita, mensupport kita. Ya disitulah mungkin kita akan tetap semangat untuk menjalani hari-hari itu. Nah tadi kan udah Ibu sebutin ya sukanya, kurang lebih ya memang kayak perlu support ya Bu. Iya, support itu salah satu yang harus ada sih dalam berbisnis. Karena tanpa ada support kayaknya gimana ya kita gitu kan. Yang namanya kita hanya manusia biasa, itu pasti ada yang namanya naik turunnya mood. Iya bener, kalau kita saling support dalam hal apapun, insya Allah hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Kita menjalaninya ya happy-happy aja gitu. Walaupun rasa itu pasti akan ada di setiap manusia itu. Terus juga respon ya, bener banget tadi kata Ibu, kalau ada Shopee baru nanya aja kayak udah. Iya benar. Gimana belum pengalaman ibu-ibu yang di luar sana yang berbisnis di marketplace, apakah sama seperti saya? Silakan kita berkomentar, kita berbagi pengalaman. Apalagi ada yang beli, senengnya kayaknya kayak kita mendapatkan sebongkah berlian deh. Iya emang respon konsumen juga berpengaruh paling besar. Benar, pengaruh besar banget buat perjalanan bisnis kita deh. Masya Allah, alhamdulillah. Nah karena kita udah bahas tentang sukanya, selanjutnya mungkin kita bahas tentang dukanya nih ya Bu. Iya, hambatan-hambatannya kira-kira apa aja nih Bu hambatan dalam Iya, bisnis? karena kan dalam hidup pasti berpasang-pasangan ya. Tidak mungkin kita suka terus, kita juga tidak mungkin duka terus.
Ya itulah fase kehidupan, ada suka pasti ada dukanya. Salah satunya itu kurangnya ada support dari lingkungan ketika lagi mengalami penurunan mood lah, ataupun penurunan omset dan lain sebagainya, yang membuat kita kurang bersemangat di dalam menjalani hari-hari berbisnis ini. Ketika udah mah kita lagi misalnya lagi down, kita lagi butuh teman kita untuk bercerita apa nih yang harus kita ambil, langkah apa yang harus kita itu, terus kita harus cerita pada siapa. Aduh, di situ kayaknya kerasa berat banget gitu. Padahal kan kalau kita mau bercerita, orang lain mau mendengarkan walaupun tanpa ada support, tapi itu akan ngerasa ringan dijalaninnya. Mungkin itu bagian dari duka. Keduanya mungkin ya kurangnya sabar dan ikhlas ketika menerima ketika menerima kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan keadaan yang kita mau. Nah, sekarang selanjutnya ya ini yang sekarang sedang terjadi, yang kita alami dari awal Maret ya. Awal Maret itu terjadinya corona, tahun 2020 itu kan terjadi corona. Dari corona, dengan adanya corona adalah bahasa pandemi, ada bahasa PPKM. Nah, itu kan sangat merubah drastis banget akan keadaan dalam berbisnis. Ya, baik dalam berbisnis, baik dalam kehidupan sehari-hari itu dampaknya sangat kerasa banget. Ya, contohnya kayak kita pembelian dari konsumen lagi menurun. Serba salah, nggak nyetok barang, takut ada yang nanya, kita mau belanja takut nggak laku. Karena kenapa? Kalau kita nyetok barang, otomatis kan modal kita akan bertumpuk di situ. Ya, mungkin di situ sih salah satu yang kayak kita bingung gitu, harus langkah apa nih yang harus kita ambil dengan kondisi saat ini. Ya, kita nyetok juga karena kan ya kalau kayak saya mah ada keterbatasan dana ataupun modal untuk menjalani ini semua, otomatis saya harus pintar mengolah gimana biar balance gitu kan. Biar balance gimana caranya kita pesanan konsumen tetap terpenuhi gitu kan, dengan keuangan yang ada saat ini. Mungkin itu bagian dari dukanya. Tapi ya walaupun itu bagian dari duka, tetapi ketika kita mampu untuk menghadapinya, kita mampu untuk menjalani apapun keadaannya, itu sih akan terasa happy-happy aja. Mungkin tidak akan terasa bahwa itu bagian dari beban. Itu sih selama ini yang saya alami, karena apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bukan kehendak kita sendiri, tapi itu kehendak ilahi. Kita manusia hanya sekedar menjalankan skenario dari Allah gitu kan. Ya, ketika kita mampu menjalankan skenario yang sudah ditentukan dari Robnya, kita insya Allah sih, kalau apalagi kitanya ikhlas, kitanya ridho, happy-happy aja sih. Gak akan pernah terasa berat seperti apa. Berat itu insya Allah kita akan selalu, apalagi apapun yang hari ini kita dapat, di balik itu kita semua mengucapkan alhamdulillah. Kayaknya rasa hati itu damai gitu, indah. Itu sih saya rasain gitu kan. Mau saya hari ini dapat, ibaratnya ya dapat rezeki, ya dapat panglaris mungkin kalau bagi orang penjualan, maupun nggak dapat, tapi ketika kita tutup buku di malam hari apa di sore hari, selalu ada kata alhamdulillah. Di situ kedamaian, keindahan dalam hati itu akan selalu terasa gitu. Nggak akan pernah sih kita ngerasain kok gini sih hidup ya gitu. Saya nggak pernah loh ngerasain hidup seperti ini dulunya gitu ta. Tapi itu kata itu nggak akan pernah ada ketika kita menyadari bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini itu semua udah kehendak ilahi. Tergantung kita mampu menerimanya, kita mampu melewatinya, kita mampu menjalaninya. Terima kasih Bu, udah sharing. Nah, berarti nih sahabat, kalau kita simpulkan dari awal ya, kurang lebih kalau sukanya dalam berbisnis itu yang pertama kalau respon baik dari konsumen itu paling memotivasi ya. Iya, karena kayaknya gimana gitu ya, sampai nggak bisa diomongin lah bahagianya. Maksudnya kayak cuma ditanya aja kita udah seneng gitu. Kalau kita nawarin barang terus ada yang nanya, nah itu udah seneng banget. Terus yang kedua itu adalah tadi kalau ada support dari keluarga terus lingkungan sekitar kita. Iya, ya. Betul. Terus juga kalau misalnya kebutuhan konsumen yang masuk ke kita nih bisa kita penuhin semua gitu. Jadi kita ngerasa nggak akan mengecewakan konsumen. Iya, salah satunya kan itu bagian dari servis kita ke konsumen.
agar konsumen itu tetap mau kerja sama kita. Iya, jadi ada kayak ya udah deh balik lagi ke sini karena Iya. pelayanannya oke Iya, gitu betul. kan. Kalau misalnya dukanya itu tadi misalnya kita moodnya lagi kurang, lagi Iya, nggak lagi semangat menurun lah, nih, iya. karena mungkin dari faktor eksternal, terus lingkungan keluarga kita misalnya atau yang ada di sekitar kita itu kurang mensupport gitu ya Bu. Jadi bisa juga tuh bikin semangat kita down, apalagi kalau orang lagi down kan pengennya cerita ya Bu. Iya benar, Kalau berbagi misalnya, lah gitu. kalau Ketika nggak udah ada- dibagi-bagi kan jadi hilang. Iya. Tapi dipendem sendiri nambah berat. Kalau nggak ada tempat gitu ibaratnya buat kita cerita, Iya, itu benar. nanti malah makin Makanya benar bahasa jangan pelit berbagi itu bukan berarti kita Uang gitu. bukan masalah materi ya, tapi ya itu tadi kita harus berbagi pengalaman, sharing-sharing itu ya bagian dari berbagi juga sih, Iya. bukan harus materi aja kita berbagi. Karena dengan berbagi juga nanti kita bisa dapat masukan gitu Iya ya, Bu, betul, kritik, saran, iya. dan sebagainya. Terus kita jaga komunikasi sama karyawan kita, jangan pernah kita membedakan apa ya kalau kayak gitu teh. kayak ada sekat. Bener, jangan kita lah ada sekat bahwa saya ownernya, kamu karyawannya, jangan pernah kita ada sekat seperti itu, ada perbedaan seperti itu, karena karyawan juga pasti semangat, karyawan juga pasti support kita nih kalau dia juga ngerasa nyaman feedbacknya dengan kita sebagai owner. Mungkin sih salah satunya di situ, makanya kayak saya pribadi apapun yang terjadi dalam pemasaran atau marketing, yang paling pertama saya sharing saya dengan karyawan saya sendiri. Saya selalu memberikan kebebasan kepada mereka, biar mereka punya ide apa nih, ayo kita eksekusi bareng-bareng. Saya nggak pernah kamu harus gini, kamu harus, saya nggak pernah memberikan aturan seperti itu. Makanya selama 9 tahun ini saya alhamdulillah nggak pernah punya problem dengan karyawan dalam hal apapun gitu. Intinya mungkin kan itu salah satu suka duka juga kan, karena nggak mudah loh kita pengen dapat karyawan yang benar-benar nyaman dengan kita, satu versi, satu frekuensi dengan kita, itu bukan hal yang mudah. Walaupun mungkin di luar sana banyak sih yang nyari kerja, tapi kan yang cocok benar-benar dengan kita itu nggak semudah apa yang kita bayangkan deh gitu ngejalaninnya. Iya, berarti saling support antara karyawan sama ini juga ya, Iya, Bu, sama supaya ownernya, iya. atmosfernya Enak, chemistry-nya dapet. Jadi mereka juga kan cara masarinnya juga nyaman, nggak ngerasa gimana-gimana kalau kita itunya bagus, komunikasinya. Iya, betul. betul. Nah, itu berarti emang pentingnya lingkungan sekitar kita Iya, juga betul. tuh, Bu. Karena Lingkungan kan- itu sangat pengaruh lah buat maju mundurnya usaha kita, itu benar. Iya. Sangat pengaruh. Selain itu juga tadi dukanya adalah kalau misalnya banyak konsumen yang minta barang, minta produk, tapi kita ternyata nggak bisa memenuhi. Iya, karena takut sedih banget. iya, takut ngecewain juga kan. Iya, Bu, kayak benar. kepikiran, aduh nanti pergi kemana nih konsumen kita. Iya, gitu. benar-benar, iya itu. Iya, dan selain itu nih yang paling penting adalah soal kesabaran dan keikhlasan ya, Bu. Iya, betul. Iya, karena tadi ya balik lagi ke bisnis itu nggak cuma ada sukanya aja, pasti Iya, ada pasti ada dukanya. Jadi kita harus banyak Ada sabar. lawannya deh hidup ini. Harus banyak sabar, apalagi kayak tadi nih, bukan udah cerita kita udah ngadepin pandemi, terus ternyata kondisinya turun banget gitu. Nah, itu Iya. harus terus sabar dan Yang ikhlas. nggak bisa diprediksi sama kita lah. Bisnis saat ini tuh kita nggak bisa prediksiin mau gimana ya, emang bener-bener kita jalanin ngalir aja, ikuti keadaan. Iya benar, Bu. Jadi kita harus benar-benar sabar, ikhlas menerima, tapi jangan lupa untuk bangkit lagi. Iya, yang terpenting itu sih bagi orang bisnis mah, apapun yang terjadi saat ini di hidup kita, di hidup semuanya, yang terpenting kita tidak pernah berhenti untuk berkarya, tidak pernah berhenti kita untuk bangkit dari keadaan. Ya itu tadi sih, hanya salah satunya itu sih yang terpenting. Jangan pernah kita tidak mau bangkit lagi aja. Oke, nah sahabat, alhamdulillah kita insya Allah udah banyak nih yang kita obrolin ya, Bu, tentang Iya. suka duka, dan semoga bisa ada hal-hal yang diambil sama sahabat Butik Naura di luar sana. Iya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video next selanjutnya. Iya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Iya.